Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Ngelilir. Bersama saya Heru di sini. Di sore hari ini kita akan berbincang-bincang, cangkruk bareng dan ngopi bareng. Gini guys, saya mau tanya soal G30 SPKI. Kan saya lihat di berita-berita online kan mau diputar kembali. Pandangan Gus Duan ini bagaimana? Maksudnya nek film G30 SPKI niku disetel malih kali warga, kali pemerintah niku kira-kira dampake langkung sae napa langkung awon ngoten nggih? Oh nggih. Niku saged dinilai beberapa versi, persepsi tiang niku, anggapan tiang niku macam-macam. Ada yang mengatakan ketika film G30S, pembunuhan ulama, pembunuhan jenderal-jenderal itu, ada yang menganggap itu sebagai kenangan, yang jangan sampai kenangan yang kelam itu bisa terjadi kembali. Ada yang beranggapan begitu, sehingga selalu mengingatkan masyarakat yang seharusnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Yang intinya supaya masyarakat yang tidak tahu itu mau berjaga-jaga, mempersiapkan jangan sampai masa-masa yang kelam itu terjadi kembali. Lah ngoten nah. Itu persepsi pertama. Ada persepsi yang lain atau pandangan lain, justru kalau film G30S itu diulang kembali, disetel kembali, diputar-putar berulang-ulang, sehingga anak cucu yang seharusnya tidak tahu masa kelamnya Indonesia pada tahun 65 itu akhirnya tahu. Dan bahkan orang-orang yang pada saat itu mempunyai dendam kepada ulama dan orang PKI akhirnya dibunuh oleh para ulama, itu kan seakan-akan kita kan membakar membakar amarah pada rakyat sekarang, yang seharusnya nilai-nilai yang kurang baik, cerita-cerita masa kelam yang sangat menyedihkan ini jangan sampai diketahui anak cucu kita, sehingga menimbulkan dendam, menimbulkan rasa kurang nyaman. Nah, bagi saya sendiri, bagi saya pribadi itu mempunyai persepsi seperti yang nomor 2. Sudahlah, yang dulu biarlah berlalu. Nenek moyang kita dulu telah melakukan itu, biarlah, sudah menjadi kenangan saja. Jangan sampai anak cucu kita kelak ini mengetahui peristiwa-peristiwa yang kelam semacam itu. Jangan sampai peristiwa yang sangat mengecewakan negara itu bisa terulang kembali, sehingga anak cucu kita ini ikut terbakar amarah, terbakar dendam. Kalau kita putar kembali, bagaimana Indonesia ini bisa tenang, anak cucu kita ini bagaimana bisa tenang. Selalu mengingat perjuangan orang tuanya dulu, bahkan ada yang terbunuh, itu pasti dendam mencari siapa yang membunuh. Terus begitu, tidak akan berhenti. Nah, padahal di dalam agama sendiri kita harus memaafkan. Kalau ada orang yang salah,
biarlah kita maafkan. Jangan sampai kita punya rasa dendam kembali. Itu agama mengajarkan demikian. Jadi seperti halnya kalau kita mengingat terus memutar film pada masa kelam itu terulang kembali, ini bagaimanapun masyarakat ini merasa kecewa dengan nenek moyang kita yang pada saat itu melakukan hal yang tidak sepantasnya untuk diketahui oleh anak cucunya. Jadi menurut saya, pandangan saya, ini kurang etis ya kalau diulang kembali, diputar kembali, selalu mengingat-ingat dosa-dosa orang nenek moyang kita dulu. Janganlah. Biarlah nenek kita dulu membunuh dia, biarlah nenek moyang kita terbunuh karena dia, biarlah berlalu. Kita sepakat, kita kuatkan, kita teguhkan bergandengan tangan dari asal cucunya yang membunuh atau anak cucunya orang yang terbunuh. Jangan sampai mengetahui itu. Itulah persepsi saya, itulah kira-kira pandangan saya. Lebih baik tidak diputar kembali karena diambil mador dan manfaatnya insya Allah banyak mador, karena mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu dan akhirnya menimbulkan rasa dendam terhadap anak cucu. Insya Allah demikian. Ini semua peringatan kepada orang-orang yang menggebu-gebu ingin memutar kembali masa-masa yang hitam. Itu jangan sampai anak cucu kita ikut-ikut timbul amarah. Kalau ini tarik putus ya. Niki Jumat nggih. Nggih. Jumat niku terus saya Jumatan niku wajib nggih. Nggih. Umpami kula mboten Jumatan niku terus rohor niku napa dosa napa rohor niku keterima ngoten lho. Mboten mbok Jumatan. Pun ngoten mawon Gus. Nggih. Hari Jum'ah adalah melakukan sholat Jum'ah adalah hukumnya fardu ain Oh. untuk orang laki-laki. Jadi wajib secara individu, secara pribadi orang laki-laki yang sudah berakal sehat balik itu wajib Jumat. Akan tetapi jikalau kita tertidur itu tetap wajib mengganti sholat Jumat tadi, melakukan sholat zuhur. Ya. Jadi wajib melakukan sholat zuhur. Akan tetapi kalau disengaja tidak sholat Jumat itu berdosa. Oh, ngoten nggih. Jadi kalau diniatkan untuk tidak melakukan sholat Jumat itu tetap berdosa. Dosa. Walaupun sholatnya itu sudah diganti dengan sholat zuhur, tetap berdosa. Karena apa? Karena sholat Jumat fardu ain. Fardu ain itu harus dilakukan secara pribadi. Tapi sholat Jumat itu wajib nggih. Wajib bagi laki-laki, kalau perempuan enggak. Gus, misal mayat atau jenazah yang secara fisiknya atau selama hidupnya berbuat maksiat, hukum mensolatinya itu bagaimana? Maksudnya mensolati mayat, Iya, mayat jenazah. mensolati jenazah yang dalam keadaan maksiat. Artinya begini mungkin ya, ketika ada berbuat maksiat, misalnya minum-minum, khamar, mabuk, menyimeng, atau mengonsumsi barang terlarang sehingga mengakibatkan kematian, atau mati di pangkuan seorang jalang atau perempuan nakal misalnya. Bagaimana hukumnya kita merawat, bagaimana kita mensolati, kata Gus. Betul Mas Rumi. Nggih. Kalau dia itu statusnya sebagai orang muslim, bersahadat, orang Islam, kita tetap wajib
mensolati. Ya, kita wajib mensolati. Untuk masalah urusan dosa yang ia lakukan di saat kematiannya, sakaratul mautnya, itu urusan Allah. Yang penting dia itu adalah Islam. Jadi Islam itu orang yang sudah melakukan 2 kalimat syahadat. Untuk urusan orang-orang yang diterima atau tidak dosanya ini sedang melakukan maksiat, itu urusan Allah. Kita tidak tahu. Karena apa begitu? Ya sebenarnya ya kurang pas lah. Orang ahli maksiat, tukang mabuk, orang yang sedang bermaksiat dengan perempuan, mati dalam kondisi seperti itu, terus sing nyolati iku ulama besar, kiai, ya kira-kira ya saru. Tapi bagaimanapun itu adalah seorang muslim, orang Islam. Bagaimana kalau tradisi-tradisi kita mensolati orang Islam itu tidak kita lakukan? Misalnya begini, ada orang meninggal seperti itu adalah selalu berbuat maksiat ketika wafatnya. Lalu kita yang biasa sholat, kiainya, ustadznya tidak mau datang ke situ, tidak mau mensolati. Bagaimana kalau dia itu merawat jenazah, ngeramut jenazah dengan cara yang lain? Misalnya, aku ngundang kiai tak kon nyolati, tak kon ngafan, tak kon ngeramut mayat gak gelem, wis tanggap jaranan ae misalnya. Bagaimana kalau dia itu mengarahkan tradisi-tradisi seperti itu? Itu kan rusak akhirnya. Misalnya, wis ya ini gak teko dikon nyolati, gak usah ini. Saya timbangannya ngaji tahlilan gak usah. Ya ini gak teko. Wis jono remi ae. Digupeng ambek main domino misalnya. Karena mereka tradisinya begitu. Berbuat dosa. Kalau kita diminta untuk datang lalu kita nggak mau merawat, ngeramut jenazah, lalu bagaimana kalau dia itu meramut dengan caranya sendiri? Kan tambah rusak. Karena kita tidak membina untuk membaca tahlil, yasin, kita tidak mau mensolatkan, itu justru yang datang adalah madorot. Karena yang ia lakukan tradisi-tradisi kemaksiatan. Lalu kalau begitu siapa yang berdosa? Kiailah, ustadzlah yang tidak mau datang. Karena kita sudah diminta untuk merawat jenazah tersebut. Itulah kenapa kita tetap melakukan tradisi secara syariat. Karena itu dikhawatirkan dia itu melakukan tradisi-tradisi kemaksiatan untuk dengan cara mereka sendiri. Jadi mereka telah rusak masyarakat. Terus anu niku sholat sunah niku sholat sunah ten masjid niku apa jenenge tahiyat masjid, Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid niku ben ndak Jumat napa anggar mlebet masjid. Nggih. Tahiyatul Jum'ah yang Rasulullah lakukan ketika Rasulullah berhijrah sebagai seorang musafir. Itu kalau Rasulullah setiap melihat masjid di perjalanan, selama perjalanan Rasulullah, itu pasti dia mampir ke masjid untuk melakukan tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu dilakukan kapan saja, di mana saja, yang penting tempatnya di masjid. Tidak terbatas waktu malam, pagi, sore, bahkan petang seperti ini. Walaupun waktunya itu setelah sholat asar. Jadi sholat tahiyatul masjid itu tidak ditentukan waktunya. Kapanpun bisa dilakukan. Matun asar bukan kantuk nggih.
termasuk maton asar diperbolehkan. Oh. Seperti halnya sampai tahiyatul masjid ketika di hari raya Idul Fitri, Iya. itu adalah sampai kan datang ke masjid sebelum matahari keluar, Keluar. ya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang sedang datang ke masjid sebelum syaratnya sebelum duduk, Oh, sebelum duduk. sebelum duduk melakukan tahiyatul masjid. Kalau sudah duduk bukan dinamakan tahiyatul masjid. Berarti lah di atinge apa? Dugi jemaatan Langsung katuk berdiri. riyin, men katuk lungguh riyin, ben Nggih. katuk nggih. Oh, Betul, nggak nggih, boleh nggih, nggih. duduk dulu langsung berdiri Ah, sholat. Termasuk bisa dilakukan setelah sholat subuh. Kalau sholat sunnah kan nggak ada di situ. nggih. Misalnya sholat napa ba'diyah subuh nggak ada, ba'diyah asar nggak ada. Nggih. Jadi mari subuh gak ono sholat sunnah, kalau sholat nawafil termasuk pada sholat asar nggak ada sholat ba'diyah seperti saya sebut tadi. Itu sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan di tempat itu, jam itu, waktu itu. Gus, kemarin-kemarin kan saya sempat lihat nih di halaman Facebook Ngelilir. Di situ kan sedang melakukan live streaming dan di situ banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Dan saya lihat ada yang bertanya soal tato. Orang memakai tato itu sholatnya sah apa tidak? Kan kata orang yang memakai tato kan seni dan seharusnya kan tidak Di anggota wudhu lah, Wudu. seperti tangan, kaki, muka, tempat-tempat yang harus dibasuh ketika berwudu. Itu kan menghalangi air masuk ke dalam kulit. Jadi tato itu menghalangi air ke kulit. Makanya di situ dikatakan tidak sah wudunya orang yang kulitnya tertutup karena sesuatu benda. Akan tetapi karena itu masa kelam, masa lalu. Bagaimana kalau tato tersebut dihilangkan? Itu adalah tidak mudah untuk dihilangkan. Pasti itu akan merusak organ tubuh, gitu. Seperti halnya begini, saya contohkan. Orang yang melahirkan atau orang yang hamil, karena berbuat mesum, itu kan berdosa. Bagaimana kalau anak yang dalam kandungan ini dibunuh agar kita tidak mendapatkan dosa-dosa yang banyak lagi, termasuk supaya tidak mendapatkan fitnah dari orang-orang lain, supaya tidak mendapatkan cemoohan dari orang lain. Bagaimana? Itu kan faktornya akan menjadi lebih buruk. Sudah melakukan dosa, ditambah lagi pembunuhan. Seperti halnya tato. Sudah masa kelam terjadi kecelakaan, bahkan tangannya ini ditato sehingga tidak bisa dihilangkan, dengan catatan merusak badan. Ini kan akhirnya merusak kedua kali. Yang pertama merusak karena ditato, yang kedua merusak karena kulitnya akan dihilangkan gara-gara ingin menghilangkan tato tersebut. Ini kan merusak dua kali. Nah, sehingga ulama berpendapat boleh itu karena dalam keadaan terpaksa. Boleh karena itu dengan keadaan terpaksa. Walaupun di situ ada ulama harus dihilangkan. Inilah fungsi daripada
daripada fikih. Jadi fikih itu selalu berpandangan, dilihat dari pandangan madharat dan manfaatnya. Jadi untuk menurut pendapat saya sendiri, kalau orang bertato kalau dihilangkan itu pasti merusak organ tubuh, bahkan menyakitkan. Itu sudah begitu sajalah, karena sudah jadi begitu, gimana lagi? Apa harus kita setrika? Apakah harus kita hilangkan kulitnya? Itu kan menyakitkan. Apalagi kita disuruh oleh Allah menjaga kulit kita, disuruh untuk menjaga kesehatan kita. Kok kita akan mengulang kesakitan lagi? Jadi itu ada ulama-ulama berpendapat, ada yang memperbolehkan melakukan wudhu dengan cara demikian saja, terus apa adanya. Ada yang harus dihilangkan kulitnya yang ada tatonya tersebut. Kalau saya tetap berpendapat, ya sudahlah, seperti itu, biarkanlah yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kita tidak menyakiti badan kita lah. Kula niku pun Kak. Kula tanggal Gus nggih. Enten tetanggi meninggal ya. Niku lampun disolati Pak Mudin. Umpami enten kula sing umpami kula tumut nyolati kalih Pak Mudin niku wau. Enten tamu dugi tebeh tumut nyolati terus kula melak tumut malih niku ya napa Gus? Hukume ya napa Gus niku? Kula tanglet kalih Gus. Nggih. Berarti sholat jenazah dua kali. Diperbolehkan. Oh, nggih. Oke, diperbolehkan sampai sholat beberapa kali sama diperbolehkan. Apakah dapat pahala? Dapat. Jadi mensolati jenazah itu tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali diperbolehkan. Oh ya Gus, kenapa umat Islam kiblatnya kok di Ka'bah? Kok gak di Yerusalem atau di tempat-tempat yang sakral dan sebagainya? Kenapa umat Islam itu kiblatnya di Ka'bah, kok tidak di Yerusalem? Kok tidak di tempat-tempat sakral lainnya? Misalnya di tempat Rasulullah menerima wahyu pertama, atau di Yerusalem tempat kelahiran Nabi Isa, atau bertempat di pertama kali pertama kali Mbah Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan. Kok tidak di tempat-tempat sakral semacam itu? Kok harus di Ka'bah? Kok kiblatnya kok di Ka'bah? Kenapa jadi monumen itu yang harus dijadikan kiblat, kok tidak yang lain? Sebetulnya Rasulullah itu pernah berkiblat ke Yerusalem. Jadi Rasulullah sebelum sholatnya itu menghadap ke Ka'bah, itu Rasulullah itu 16 bulan, ya, 16 bulan Rasulullah itu sholatnya menghadap ke Yerusalem, ke Palestina. Yang sekarang dipertengkarkan, dijadikan oyok-oyokan kali tiang Yahudi, kali tiang Palestina. Jadi yang dulunya namanya negara Israel itu nggak ada. Yang ada itu Palestina. Tapi sekarang menjadi ada Israel itu. Kenapa Rasulullah memilih kiblat Ka'bah? Karena Rasulullah pernah berkiblat ke Yerusalem. Setelah itu Rasulullah mendapat peringatan melalui malaikat Jibril, disuruh menghadap ke Ka'bah. Selama 16 bulan, selama 16 bulan Rasulullah itu sholatnya menghadap ke Bethlehem utawa Yerusalem.
ada Bethlehem saiki Yerusalem. Saiki sekali meneh Palestina. Kenapa di situ? Karena mendapatkan peringatan disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk memindahkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Bahkan Rasulullah itu pernah diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah bertempat di Mekah, waktu itu Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, selama di Madinah itu Rasulullah masih menghadap ke arah Yerusalem sholatnya. Akhirnya dapat teguran oleh malaikat Jibril, akhirnya berpindah ke arah Ka'bah. Apa cemoohan orang Yahudi? Nah, ini Muhammad saiki bingung. Sakjane sing bener iku kiblatmu ku tetep Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa. Karena agamane Muhammad iki gak bener, mencela-mencele. Karena dhek iku kepin ngelabui tempat sing disayangi. Jadi ninggalno Ka'bah iku ninggalno Mekah iku Muhammad iku diabot. Makanya saiki kiblatnya dipindah nang ngene Mekah. Bingung Muhammad iku wis bener-bener madhep nang ngene Palestina. Kok saiki krana hijrah nang ngene Madinah, kok saiki kiblatnya dhewe nang ngene Mekah. Krana Muhammad saking cintane karo negara Mekah, makanya kanggo nutup-nutupi cekne kangene ketutupan. Kiblatnya diarani nang ngene Mekah. Bingung Muhammad itu. Padahal itu adalah perintah dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, karena apa Rasulullah kok memilih Ka'bah sebagai kiblat? Ya, karena di situ ada makom Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada tempat cikal bakal tempatnya Mbah Nabi Ibrahim di situ, di Ka'bah tersebut. Jadi disitulah alasan Nabi Muhammad kenapa Rasulullah berpindah kiblat. Sebetulnya kiblat aslinya itu bukan Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa, bukan Palestina, tapi aslinya kiblatnya orang Muslim itu adalah Ka'bah. Ini adalah tempat Mbah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, kalau dilihat di situ, berarti Islam itu lebih dulu karena didirikan oleh Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam daripada orang Yahudi, karena orang Yahudi kiblatnya Nabi Musa, kalau orang Nasrani kiblatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu atasannya dhuwure iku Nabi Musa, dhuwure Nabi Musa Mbah Nabi Ibrahim. Berarti jek lawas Islam daripada Yahudi Nabi Musa, daripada Nasrani Nabi Isa. Memang rame-ramene gencar-gencare pas napa meluapi agama Islam itu memang di masa Rasulullah Nabi Muhammad itu rame-ramene agama Islam. Akan tetapi bagaimanapun Mbah Nabi Ibrahim itu sudah mentauhidkan agama Islam di situ. Jadi hakikatnya dulu agama Islam daripada Yahudi, daripada Nasrani. Karena apa? Karena Mbah Nabi Ibrahim lebih tua dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa lebih tua dibandingkan Nabi Isa. Baru Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti Islam itu munculnya dari Nabi Muhammad, tidak. Tadi Islam itu munculnya, datangnya ketika Mbah Nabi Ibrahim itu sudah ada Islam. Jadi dikatakan Islam agama terakhir, tidak. Memang rame-ramene agama Islam di masa Rasulullah.
Padha karo Indonesia. Indonesia rame-ramene mempunyai nama Indonesia Merdeka, mempunyai nama Indonesia di masa Soekarno. Apakah sebelum masa Soekarno itu apakah tidak ada orang berjuang? Banyak di situ. Termasuk Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu kan perjuangan sebelum Pak Karno. Dan di situ Indonesia sudah diperjuangkan. Tapi rame-rame kemerdekaan Indonesia itu di masa Pak Karno. Bukan berarti Indonesia ini diciptakan oleh Pak Karno, tidak. Ngerti ndak? Gitu. Itu sama. Ini. Sama. Bentar. Nggih, Mang. Kula tanglet nggih. Kula lan buka kitab. Nggih. Buka kitab niku. Terus niki ana iki ana donga niki donga sing penting umpamane ngoten. Tapi donga niku wau kula amalaken tanpa guru. Nggih. Niku kudu poso ya iki ana sing ngandani ngoten. Iki kudu poso. Lek iki donga iki kok pasani iso ampuh gawe nang awakmu dhewe. Niku tanpa guru niku asal apa mboten. Niku sing ngarakan sinten? Cara ngoten niku. Sing ngarakan sinten niku sampean oleh donga niku? Oh, cara ngoten kita prawaca. Oh, sampean maca buku tok. Maca Tanpa kitake. ada guru Nggih. yang mengarahkan. Nggih. Jadi gurune buku. Gurune buku enten sing sanjar ngoten iki donga sing ampuh paribasane ngoten. Terus kula amalaken tapi tanpa guru niku asal mboten nggih. Jadi wonten pepatah wonten sing dawuh melakukan ilmu tanpa guru iku gurune setan. Ya. Melakukan ilmu tanpa guru iku gurune setan. Terutama hal-hal spiritual kayak gitu itu rawan untuk kita celaka. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam ilmu tersebut, itu menjerumuskan kita atau menyelamatkan kita tidak tahu. Jadi diusahakan kalau kita berilmu harus berwasilah. Artinya kita berilmu harus berguru. Jangan hanya sebatas membaca buku karena kita tidak tahu kita paham atau tidak. Jangan-jangan yang memahami kita ini hanya nafsu kita, sebatas kemampuan kita berpikir. Kita tidak tahu paham atau tidak, lalu kita lakukan. Itu yang berbahaya. Makanya sering saya katakan ilmu itu harus didiskusikan. Ilmu itu harus dimusyawarahkan. Pemahaman menurut saya kayak gini ini betul apa tidak? Boleh apa tidak? Ini membahayakan atau tidak? Ini benar atau tidak? Itulah ilmu. Jadi terutama ilmu-ilmu semacam doa-doa itu ya, doa-doa itu. Kalau tidak ada yang mengarahkan, kita tidak tahu kita ini sedang tersesat atau terselamatkan, nggak tahu. Karena bagaimanapun di situ sampai punya nafsu, punya kemauan, wah itu urusan sugih, tak lakonane tak posanane ya. Ini berbahaya terutama ilmu semacam itu. Oh ini untuk pengasihan, tak lakonane tak pasanane ya. Itu harus ada gurunya, terutama ilmu-ilmu seperti itu. Jadi gini guys ya, sebaiknya penayangan G30 SPKI jangan ditayangkan, takutnya nanti menimbulkan benih-benih kebencian atau benih-benih amarah. Dan kalau bisa jangan dilihat, dan yang berlalu biarlah berlalu. Jadi kita nyantai dulu guys ya, ngopi dulu. Bila kalian di rumah ingin bertanya, silahkan komen di bawah sini di kolom komentar. Oke guys, cukup sampai di sini berbincang-bincang kita, cangkruk bareng kita, dan dukung terus channel Ngelilir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.